Stand Up Comedy Show malam ini menampilkan para ustadz kita dengan tema Maulid Nabi. Ada Ustadz Ambia Dahlan, Kiai Maman Imanul Haq, dan Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Gandul, orang bilang begitu. Nama panjang saya Ambia Dahlan Abdullah Firdausi Ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil azimi. Amin. Persis kayak anak TK loh pada. Sebenarnya malam ini saya kagak bisa hadir di sini sebab ada undangan. Saya ditawarin undangan setengah jam ceramah dibayar 40 juta, saya nggak mau. Saat ceramah di Kalideres, gue nggak mau di Kalideres, kanyut gue. Tad, ada lagi Tad. Ini gede, berapa? Setengah jam 50 juta. Di mana? Jakarta Timur. Di mana? Lobang Buaya, Oga gue. Apaan di Garot gue. Tad, tenang Tad. Ini ada lagi. Gede, di luar kota. Di mana? Di Kalimantan. Di mana? Di Balikpapan. Bus. Emangnya gue rayap di Balikpapan? Terakhir begini, Tad. Ini yang lain kalah dah. Ini bayaran paling gede. Di Sulawesi Tengah, luar kota. Gila. Berapa? Setengah jam 100 juta. Berapa? 100 juta? Iya. Di mana? Di Palu. Assalamualaikum joger. Assalamualaikum joger. Wah. Oh gak ada. Itu lu aja dah pada dah. Masya Allah. Sehat semua ya? Sehat ya? Nih yang paling depan gemuk nih. Memangkannya angin roman ini. Begini. Nabi Muhammad itu pernah bersabda begini. Kalau seandainya Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dia nggak pandang bulu walaupun anaknya, dia potong sendiri tuh tangan anaknya. Coba orang tua zaman sekarang, paling sayang sama anaknya. Bahkan anaknya salah, masih dibela, betul nggak? Betul. Anak paling dibela, paling disayang. Lihat contohnya, anak brojol nih dari bini, prot, digendong kan sama bapaknya. Dinyanyiin apa? Anak raja, anak raja. Mohon maaf, padahal bapaknya RT. Digendong lagi anaknya. Anak kecakep, anak kecakep, anak kecakep. Mohon maaf, anaknya pada dekil, kumal, kucel. Karena sayang sama anaknya. Masya Allah tuh orang tua saking sayangnya sama anak. Ini kadang-kadang ini mah. Ini kita nggak mau ngikutin Rasul. Kadang-kadang beda banget kita sama Rasul mah. Betul nggak? Ini sebagian ulama nih bilang begini. Kalau kita mah sedekahnya sedikit, tapi Rasul sedikit-sedikit sedek. Kalau kita mah berbuat baiknya sedikit, tapi Rasul sedikit-sedikit berbuat baik. Kalau Rasul mah makan sedikit, kita mah sedikit-sedikit. Lu. Tapi yang paling parah begini, yang paling parah nih. Rasul tuh tidurnya berzikir. Lah kita lagi zikir tidur. Orang lagi semangat. La ilaha illallah. La ilaha. Yang belakang. La ilaha illallah. Ini anak mana nih? Anak mana? Anak Tangerang, anak UIN? Anak UIN. Anak UIN bisa pinter-pinter. Bener ya? Soalnya gue juga dulu di UIN, Syariah. Begini, bedain orang pinter sama orang goblok sama. Sama, beda. Ini jadi gue yang goblok ya? Begini, ini orang, ada maling. Maling kan goblok pasti dong. Maling nyolong TV. Lari tuh maling.
Pas lari ketahuan kan sama orang. Ada maling tuh, kejar-kejar. Itu maling biar aman, masuk ke musola. Ini bedain orang bodoh sama orang pinter. Masuk ke musola, ketahuan tuh. Tadi kata orang yang ngejar-ngejar, nih maling hilangnya di depan musola nih. Ditaruh tuh. TV-nya. Itu maling di musola itu banyak santri lagi pada tidur. Biar dia saru, itu kan maling pura-pura tidur juga di situ. Biar nggak ketahuan dong. Betul nggak? Dia ngikut tidur. Orang yang ngejar-ngejar tadi nyampe musola. Wah, tadi maling hilangnya di musola nih. Musola nih hilangnya nih. Hilangnya di musola. Gampang buat bedain orang yang pintar sama orang goblok begitu. Dibangunin tuh atu-atu kan. Ditanya agama. Anak UIN bisa semua kalau agama. Karena di musola itu anak pesantren semua. Dibangunin karena itu maling masuknya paling pertama, dibangunin paling pertama. Ling, bangun Ling. Dibangun. Ada apa? Begini, bedainnya antara orang berilmu sama kagak orang berilmu, cukup tanya dengan pertanyaan agama. Sholat subuh berapa rakaat? Si maling bingung. 8. Katanya. Digebugin si maling. Pulang si maling. Ngelapor sama bosnya. Bos, saya digebugin bos. Ngapa emang digebugin? Begini bos, saya tadi malam nyolong ketahuan. Terus tapi saya nggak ditangkap nggak ditangkap bos. Saya pulang, suruh ngelapor sama bos. Emang kenapa? Saya ditanya sholat subuh berapa rakaat? Saya jawab 8. Kata bosnya begini, lu bego. Sholat subuh mah di mana-mana Bos, saya jawab 8 yang banyak aja digebugin, apalagi jawabnya 2. Cukup ya. Saya Ambiya Dahlan Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu ada 2, ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Yang beruntung tuh yang kira-kira bisa deket dengan saya, senyum-senyum, kayaknya ganteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya orang luar, Kang Maman kenapa harus pakai sarung? Apakah untuk membedakan bahwa Anda kiai asli? Saya katakan sederhana aja, ini simbol bahwa saya kiai demokratis. Karena sarung ini, satu memang bisa dipakai musim panas dan musim dingin. Bisa juga dipakai sendiri atau bareng dengan istri. Nah, kebetulan musim muludan kayak seperti ini, saya keliling terpaksa harus pakai sarung ini. Dan yang menarik itu, hampir di semua perjalanan saya di wilayah Pantura itu kita dengerin sholawat di mana-mana. Saya dari Jawa Timur, sholawatannya gini. Ya Rasulullah, salamun alaik. Lewat dikit Jawa Tengah udah ganti. Salatullah, salamullah. Masuk Jawa Barat ganti lagi. Allahumma sholli wa sallim ala. Maka orang nanya, sebenarnya sholawat itu apa? Sederhana menurut saya. Sholawat itu menunjukkan rasa cinta kita kepada sang Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Setuju nggak? Nah, makanya kalau orang mencintai Nabi, paling tidak dia memahami apa makna kelahirannya. Kelahiran itu kan sebenarnya filosofis kehidupan. Orang itu ada 2, ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Yang beruntung tuh yang kira-kira bisa deket dengan saya, senyum-senyum, kayaknya ganteng ya. Yang nggak beruntung di belakang. Kiai ini ganteng tapi ternyata udah punya istri katanya. Nah, siapa orang yang beruntung? Yang beruntung itu adalah seseorang yang pas lahir. Bayi kan pasti nangis kan? Dia nangis tapi orang sekelilingnya tertawa gembira. Nah, itu orang yang beruntung. Pas meninggal kebalikannya. Dia yang tertawa karena akan ketemu Tuhan. Tetapi sekelilingnya menangis semua. Itu orang beruntung. Kalau orang yang nggak beruntung, pas lahir dia nangis tapi sekelilingnya ikut nangis. Kenapa? Semua ngomong, kasihan anak ini ya, nggak jelas bapaknya.
Pas meninggal, kebalikannya. Dia nangis karena akan disiksa oleh Tuhan, sekelilingnya malah tertawa. Syukur, syukur. Makanya saya pernah lihat ada sebuah penguburan besar pejabat, banyak yang datang, tapi yang menguburkan anak-anak muda. Hebatlah kayak teman-teman UIN, teman-teman kita IKI ini. Cuma ada yang aneh, saya lihat kok mereka semangat banget. Biasanya kuburan itu hanya 1 meter, ini 4 meter. Biasanya liang lahatnya itu cuma asal masuk si mayit, ini dalam. Udah gitu dia urukin tanahnya, mereka loncat-loncat. Akhirnya saya tanya, sini Mas, ada apa Kiai Maman? Kayaknya sampean semua ini diskriminatif. Kemarin yang meninggal orang miskin itu asal kecruk-kecruk, lalu ditutupin, ditinggalin. Besoknya udah hilang kepalanya kena anjing. Ini mentang-mentang orang kaya, pejabat, sampai dalam, sampai dipijak-ijak. Apa karena upahnya besar? Dia bilang, Kiai, jangan suudzon kepada kami anak muda. Justru kami sengaja, ini balas dendam. Ini orang kaya, medit, gak punya kepedulian, ini koruptor. Sengaja kami kubur agak dalam-dalam supaya gak keluar lagi. Loh kalau itu diinjak-injak, ya iya siapa yang gak kesel. Dia udah korupsi, hukumannya ringan. Nah bagaimana Nabi Muhammad lahir? Sama dengan kita, cuma Nabi Muhammad itu lahir disambut dengan kegembiraan. Dan wajah Rasul itu, wajhuhu kal badri bal addu minal badar. Supaya kelihatan kayaknya lah ya. Wajahnya itu seperti bulan purnama, malah lebih bercahaya daripada bulan purnama. Dan itu dipertahankan oleh Nabi sehingga Nabi selalu tersenyum. Kepada siapapun, tidak melihat asal usul, golongan, termasuk agama dan keyakinan. Nabi adalah seorang yang selalu tersenyum. Ya persislah teman-teman di sini. Bagaimana sekarang umatnya? Umatnya terbalik. Umatnya wajahnya seperti bulan kena gerhana. Apalagi kalau tanggal tua, kiriman belum datang. Ibu kos udah marah-marah. Makanya orang yang betul-betul bersyukur atas kelahiran Rasul, dia akan selalu mempertahankan. Wajahnya itu selalu tersenyum. Ini hebatnya. Makanya kalau ada orang yang ingin kelahirannya bermakna, maka tersenyumlah yang manis, berbuat baiklah kepada sama. Nabi itu anak yatim. Lahir, ayahnya sudah meninggal. Lalu dia tinggalkan oleh ibunya, tapi keyatimannya tidak membuat putus asa. Ini kita hari ini orang putus asa di mana-mana, gantung diri di mana-mana. Diputusin pacar sekali langsung bunuh diri. Aduh, saya dulu di pondok, bikin surat pertama kepada pacar saya itu dengan bahasa sederhana. Emang gak boleh Kiai pacaran? Saya cuma nulis dengan kertas bekas, lalu saya tulis anti awwalu ma tasbutu fi qalbi. Kalian asik-asik tuh ngerti gak sih? Idza nadorti tarafrafa qalbi. Engkau adalah orang pertama yang bersemayam di hatiku. Saat kau memandangku, maka bergetarlah hatiku. Nggak perlu pakai kertas mahal-mahal, apalagi nyobek dari buku punya temen. Udah gitu kata-katanya, wah segala penjara suci. Di saat aku menghafalkan kitab suci. Setelah itu kalimat belakangnya nggak enak. Buah jeruk, buah delima. Tulisan buruk jangan dihina. Ya udah jangan nulis. Nah, kata Nabi, yatim itu laisal yatim alladzi qad mata abuhu walakinal yatim yatimul ilmul adab. Anak yatim itu bukan sekedar anak yang tidak punya bapak, karena hari ini banyak yang bapaknya jadi menteri, nabrak orang, ternyata bebas juga. Tapi anak yatim itu adalah anak yang kehilangan akses mendapatkan ilmu pengetahuan dan tidak memberi contoh yang baik dari orang-orang yang lebih tua darinya. Makanya saya mengajak semuanya, ini generasi-generasi muda ini, yuk kita sambut 2013 dengan spirit kelahiran Nabi agar peradaban ini tidak menjadi peradaban yang yatim sejarah. Setuju nggak? Peradaban yang yatim sejarah adalah peradaban yang menghardik kaum lemah dan membiarkan orang-orang yatim tanpa ada yang memikirkannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, barang antik di kursi goyang. Punya opa, punya oma. Jujur, di luar perempuan cantik banyak yang atas sayang. Tapi cinta papa hanya